Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anak yang saya banggakan, yang saya muliakan, para asatiz dan asatidah semuanya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang cerah hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mengumpulkan kembali semangat kita yang mungkin sudah tercerai-berai sebelumnya. Sekarang waktunya di mana kita harus mempersiapkan kembali visi misi kita, yang mana sebelumnya visi misi ini bisa jadi terpisah-pisah karena satu dan dua hal. Oleh karena itu, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan. Mari sama-sama kita menguatkan diri untuk bisa mendapatkan visi dan misi kita selanjutnya. Visi dari kita adalah menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya. Dan visi dari pesantren salah satunya adalah memperbaiki akhlak daripada semua santriwan dan santriwati. Oleh karena itu, hari ini tanda dimulainya semester genap, maka dimulailah visi yang sebelumnya terpotong-potong. Kita mau yang sebelumnya itu sudah terpisah, kita satukan kembali. Kita mau yang sebelumnya itu hilang, kita kembalikan lagi. Untuk apa? Untuk meraih sukses di masa selanjutnya. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah libur panjang. Panjang nggak? Mau nambah lagi liburnya? Mau. Yang putri nggak mau nambah? Mau. Akan tetapi sekarang waktunya untuk berjuang kembali. Libur sudah selesai. Libur telah usai. Bukan libur telah tiba lagi. Libur telah usai. Sekarang waktunya kembali berjuang. Kembali menatap diri untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Hari ini kembali kita mengazamkan niat. Niat yang sebelumnya sudah hilang entah kemana, kembali kita kuatkan. Kuatkan kembali niat kita untuk apa? Datang ke sini ngapain? Apakah hanya untuk tidur, makan, dan berleha-leha? Atau untuk berjuang? Untuk belajar? Untuk menghafal Al-Quran? Hari ini, hari di mana kita harus menata kembali niat kita. Jangan sampai datang ke sini, udah selesai liburannya, terlalu pendek. Akhirnya liburan dialihkan. Yang dari sebelumnya liburannya di rumah, sekarang liburannya di pondok. Kenapa? Karena visi dan misinya itu belum nyatu. Hari ini kembali kita menata lagi. Gak boleh ada lagi libur-libur. Gak boleh ada lagi yang berleha-leha. Kembali berjuang sekarang. Ya. Hari ini juga kita mau melihat siapa yang benar-benar konsisten dan siapa yang hanya omong-omong belaka. Para ulama sudah memberikan banyak teladan. Ulama-ulama sudah belajar
tahun demi tahun. Sampai mereka wafat, mereka tidak mempedulikan dirinya sendiri. Contoh seperti Imam An-Nawawi, yang kalian belajar kitab Riyadhus Shalihin atau kitab Arba'in An-Nawawi. Orang yang punya, penulis kitab, gak sempat nikah. Saking sibuknya dengan ilmu. Kenapa? Karena dia berpikir ketika dia meninggal nanti, walaupun anaknya ada, tapi tidak bisa memberikan sesuatu hal yang mungkin baik kepada dia, maka satu yang dia cari, ilmu yang bermanfaat. Sampai sekarang, dimanapun tempatnya, pasti orang masih menelaah Arba'in Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, kitab-kitab yang beliau karang semuanya. Kenapa? Karena ketekunan beliau untuk mempelajari hadis. Sampai hari ini beliau terus memanen pahala dari apa yang dia tuai sebelumnya ketika beliau masih hidup. Begitu juga Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal itu beliau bermusafir sama seperti kalian. Beliau dari Irak ke Yaman. Ribuan kilometer. Kalau dulu mungkin nggak ada pesawat, nggak ada motor, nggak ada kereta api, jalan kaki atau pakai unta, atau yang paling kuat ya pakai kuda. Tapi semuanya demi ilmu dan demi satu hadis, mereka rela ribuan kilometer untuk jalan. Bahkan Imam Ahmad sempat tidur di emperan, sempat tidur di masjid-masjid, dan bekerja kasar. Untuk apa? Untuk bisa beli kertas, biar dia bisa nulis. Setiap malamnya beliau nulis. Perjuangan. Nah, kita sekarang disuruh menghafal Al-Quran susah. Imam Syafi'i saja ketika umur 10 tahun, beliau udah hafal ribuan hadis. Al-Quran dari umur 8 tahun. Umur 10 tahun udah ribuan hadis beliau hafal. Apa kekurangan beliau? Beliau tidak punya materi. Gak ada kemampuan untuk beli kertas, beli pulpen, gak ada. Akhirnya apa? Suatu ketika, Imam Syafi'i kecil itu belajar talaki sama Imam Malik. Imam Malik menjelaskan kitab Muwatta, yang mana kitab Muwatta itu tebalnya satu jilid itu sekitar 800-an halaman. Kalau diterjemahkan mungkin sampai 15 sampai 20 kitab Muwatta. Satu jilidnya. Suatu ketika Imam Malik itu menjelaskan hadis. Setelah itu disuruh satu-satu. Nah, semuanya ketika menjelaskan hadis nulis. Ini Syafi'i kecil nggak nulis. Kenapa? Saya nggak punya apa-apa untuk nulis. Saya nggak punya pulpen, saya nggak punya kertas. Bahkan saya tulis di tulang-tulang. Ketika itu tulang pelepah kurma itu alat untuk nulis dulunya. Setelah itu bagaimana? Tapi Imam, bukan saya tidak menghormati engkau. Saya menulisnya di sini. Kata Syafi'i kecil. Saya menulisnya di sini. Kalau seperti itu, oke. Silahkan kamu maju ke depan. Jelaskan seperti halnya saya jelaskan. Imam Syafi'i kecil maju ke depan. Apa yang dibuat, dijelaskan persis seperti halnya Imam Malik jelaskan. Sampai seketika itu Imam Malik takjub. Ada orang secerdas ini. Apa yang saya keluarkan semuanya diserap sama dia. Setelah itu dia keluarkan kembali persis seperti yang disampaikan oleh Imam Malik. Imam Syafi'i. Maka ketika itu kita hafal sendiri. Beliau itu mengeluh bahwa hilang hafalannya, nggak kuat hafalannya. Syakautu ila Oke, ya kan? Soal hifdhi.
Itu dijelaskan sama Imam Syafi'i ketika itu. Maka sampai sebegitunya mereka berjuang untuk mendapatkan ilmu. Bahkan ulama-ulama terdahulu itu dipenjara. Seperti Buya Hamka dipenjara. Buya Hamka itu anak dari ulama. Tapi kecilnya katanya orang, dia nakal. Kok bisa anak ulama nakal? Aneh. Orang sampai membulinya. Apa ini anak? Kamu anak ulama. Kok kayak gitu? Akhirnya apa yang disampaikan sama Buya Hamka? Ya sudah. Beliau tidak menyerah menuntut ilmu sampai kapanpun. Walaupun tidak ada strata S1, S2, S3 di dalam gelar beliau. Tapi menuntut ilmu sampai beliau wafat. Akhirnya apa? Yang fenomenal itu, beliau menulis satu kitab tafsir Al-Azhar. Itu di mana? Di dalam penjara dia tulis. Semuanya itu perjuangan. Kalau seandainya kita nggak berjuang, maka kita nggak mendapatkan apa-apa nantinya. Kalau seandainya kalian maksimal berjuang sekarang, berjuang sepenuh hati, insya Allah nanti hasilnya akan kalian lihat. 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan tahun-tahun selanjutnya. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Kembali saya ingatkan, yuk menata niat kembali. Hari ini kita mulai belajar lagi, mulai menata kembali niat kita. Yang sebelumnya mungkin saya mau hafal 30 juz. Tiba-tiba ketika sudah hafal, jangan menyerah. Insya Allah, Allah akan menolong orang-orang yang akan berjuang. Apalagi kita berjuang untuk menuntut ilmu agama. Allah akan menolongnya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terus semangat, terus berjuang, jangan menyerah. Walaupun bosan, hilangkan kebosanan itu. Walaupun kita tidak punya ini dan itu, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.